I love you when you call it, call it. Hi, welcome back again with me, Zafira Dionapsari, and today we are going to learn about describing things. Well, class, could you describe things around you now? Could you describe it in English? Bisakah kalian mendeskripsikan benda yang ada di sekitar kalian dalam bahasa Inggris? How about this mask? Could you describe this mask in English? If the answer is no, then you have to watch this video until finish, okay? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita harus bisa untuk mendeskripsikan ciri dari suatu benda. Saya akan mencontohkan bila saya kehilangan masker saya, apa yang akan saya katakan? Where is my mask? What does it look like? It's a brown mask. Nah, dari percakapan tersebut, terkadang pertanyaan yang sering diucapkan untuk menanyakan ciri dari suatu benda yaitu what does it look like? Untuk menjelaskan ciri dari suatu benda, kita juga harus mengetahui beberapa kelompok kata. Yang pertama, ada artikel. Artikel memiliki beberapa jenis. Yang pertama, artikel a dan and yang digunakan untuk kata benda tunggal yang tidak spesifik. Untuk artikel a digunakan ketika kata benda diawali dengan huruf konsonan. Sedangkan untuk an digunakan untuk kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Seperti contohnya, a pillow, and for an egg, like that. Kemudian ada artikel the. The digunakan untuk kata benda jamak ataupun tunggal yang spesifik. The ini tugasnya untuk menjelaskan itu. Nah, contohnya the television. Yang ketiga, artikel yang ketiga yaitu without article atau tanpa an, a, and the. Without article digunakan untuk semua kata benda yang tidak spesifik. Contohnya nama negara, nama gunung, nama kota, nama bahasa, dan sebagainya. Selain artikel, ada beberapa kata sifat yang sering digunakan untuk menjelaskan suatu benda. Yang pertama, untuk menyatakan opinion atau pendapat. Contohnya, good, cheap, luxury, bad, and many others. Kedua, untuk menyatakan color atau warna, kita bisa menggunakan kata yellow, pink, brown, black, and so on. Yang ketiga, untuk menyatakan size atau ukuran, kita bisa menggunakan kata huge, big, small, tiny, and many others. Yang keempat, untuk menyatakan pattern atau pola, kita bisa menggunakan kata striped, zigzag, flowery, and many others. Yang kelima, untuk menyatakan shape atau bentuk, kita bisa menggunakan kata rectangular, round, triangle, oval, and many others. Yang keenam, untuk menjelaskan condition atau kondisi, kita bisa menggunakan kata dirty, clean, broken, dusty, and so on. Untuk yang ketujuh, untuk menyatakan age atau umur, kita bisa menggunakan kata old, young, antique, new, and so on. Yang kedelapan, untuk menyatakan purpose atau tujuan, kita bisa menggunakan kata buying, walking,
watering, talking, and so on. Untuk yang kesembilan, untuk menyatakan origin atau asal, kita bisa menggunakan nama negara. Contohnya, India, Russian, Japan, China, and many others. Kemudian, ke-10, untuk menyatakan material atau bahan, kita bisa menggunakan kata plastic, wood, iron, glass, and so on. Kemudian saya akan memberikan contoh kalimat yang mendeskripsikan suatu benda. I want an antique Singapore wooden pencil case. It means that saya itu menginginkan kotak pensil dari kayu yang antik yang berasal dari Singapura. Kata an antique Singapore wooden pencil case itu bisa tidak dijadikan dalam satu frasa. Semisal, I want an antique wooden case from Singapore. Itu juga bisa seperti itu. Nah, well class, I'm pretty sure this material is useful for you. Thank you. See you on the other video.